Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para asatid, para hujjat, para bapak hadirin, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita pujikan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita limpah curahkan salawat beserta salam kita untuk junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kiranya para shaimin shairat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita menjalankan ibadah puasa yang saat ini sampai pada ke-17 hari di bulan Ramadan. Kita doa-doa kita yang kita senandungkan, kita diberikan hidayah, diberikan taufik, kemudian diberikan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat-nikmat yang banyak, nikmat keberkahan dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada hari yang sekarang ini. Dan juga para hadirin sekalian, berbetulan bahwasanya malam 17 itu biasa kita melaksanakan peringatan malam nuzulul Quran. Apa itu yang disebut dengan nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah di mana diturunkannya pertama kali Al-Quran kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak diturunkannya Al-Quran, maka dinobatkan bahwasanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul untuk kita semua. Nabi dan Rasul, para hadirin sekalian, bukan hanya untuk orang Arab saja, tetapi kenabian dan kerasulan Muhammad untuk seluruh umat di dunia ini, agar mereka semua mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnah Rasul dengan dakwahnya. Pada saat malam di 17, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hiro bersemedi, maka turunlah ayat yang pertama. Apa ayat yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasul? Surah yang pertama adalah surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang pertama pada saat Rasulullah sedang berada di Gua Hiro. Apa yang terjadi?
malaikat datang kepada baginda Rasul, kepada Muhammad, ya Muhammad Iqra, ya Muhammad Iqra, suruh baca. Sedangkan Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ada bacaan. Apa kata Rasulullah? Ma ana biqori, saya tidak bisa membaca. Kemudian dituntunlah Rasulullah Muhammad SAW, Muhammad ikutin aku, didekap Rasulullah oleh malaikat Jibril dengan sebutan ikutin Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hafal enggak, Pak? Hafal enggak baca surah itu? Ayo baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu. Dah, terusin. Tuh, berarti Bapak dan Ibu udah hafal. Itu adalah 5 ayat yang turun. Yang pertama, sejak itulah Muhammad resmi diangkat sebagai nabi dan rasul untuk semua. Hadirin para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Setelah beberapa lama Rasulullah mendapatkan didatangi oleh Jibril alaihissalam yang lama ini belum pernah datang, belum pernah hadir dalam kehidupannya, tapi hadir pada saat dulu Nabi waktu masih kecil membelah dadanya, mensucikan isi tubuhnya, dibersihkan pada saat Rasulullah masih kecil, tidak dalam kondisi sadar. Tetapi pada saat dewasa umur 40 tahun datang lagi Jibril berupa manusia yang ganteng di tengah kegelapan, di tengah di mana orang tidak ada yang bisa tahu masuk, tapi ini masuk. Begitu takutnya Rasulullah didatangi malaikat Jibril, gemeterlah dia. Sampai Rasulullah menderita sakit. Pada saat sakit dia sampai pulang, sampai rumahnya, ya Khadijah jamiluni, ya Khadijah selimutin aku. Gemeteran, badannya panas Pak, demam. Kenapa? Masih terngiang rasa takut yang mendalam pada saat dia didatangi oleh malaikat Jibril di dalam gua, namanya Gua Hiro. Ketakutan sama. Dulu dia barangkali nggak mengenal apa ada memedi atau apa, nggak pernah tahu. Tapi apa? Didatangi oleh malaikat langsung pada saat dia sedang bersemedi, sedang beribadah, menuruti ibadah kakeknya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di rumah minta selimutin, jamiluni ya Khadijah, selimutin aku kedinginan, aku ketakutan. Apa yang terjadi ya Kanda Rasulullah? Apa yang terjadi wahai suamiku Muhammad? Dia ceritakan bahwa itu didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Tapi apa pada saat dia selimutin, tutup semuanya dari kepala sampai kaki. Datang lagi malaikat Jibril sambil hanya terdengar suaranya, ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut. Itu muddassir artinya orang yang berselimut. Kum fa'anzir, bangunlah dan beritakan kabar ini. Wa rabbaka fakabbir, sampaikan bahwasanya Allah itu maha besar. Diangkat, diekspos ya.
Sehingga apa? Menyebarkan Al-Quran, menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Sebar. Sehingga apa? Sehat. Kembali dia bangun, bangkit, ada berita bahwa dia harus dakwah. Pertama-tama dia dakwah, fasda bima tu'mar wa aqrid anil musyrikin. Dakwah dulu kepada istrinya, dia ceritakan bahwa aku diangkat menjadi rasul, apakah kamu percaya? Saya percaya Rasulullah. Kata Isa, aku beriman. Bersyahadatlah kamu kepadaku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Datang lagi kepada sahabatnya Abu Bakar. Kemudian kata Abu Bakar, aku beriman kepadamu ya Muhammad bahwa engkau ada Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Datang lagi kepada anak kecil ponakannya Ali bin Abi Thalib. Datang lagi, berimanlah Ali bin Abi. Datang lagi kepada Abdurrahman bin Auf. Datang lagi, makanya orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam, mengikuti sunnah Rasul. Itu para hadirin sekalian, terus berkembang. Tapi apa? Secara sir, takut-takut. Tapi pada saat turun ayat fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin, silakan, harus disebarkan semua. Di akhirnya apa? Dikumpulkan di satu bukit orang-orang Islam. Itu cerita baginda Rasul pada saat mulai berdakwah. Kembali para hadirin sekalian, inilah malam momen nuzulul Quran. Pertama-tama nuzul Quran itu yang diturunkan surah Al-Alaq itu pada tanggal 17 Ramadan. Dan itu perintah puasa ini pun terjadi setelah pada saat perang Badar. Perang Badar terjadi perintah berpuasa. Dulu perang Badar itu Pak maha dahsyat pada saat menyebarkan ya agama Islam. Kafir Quraisy semua memusuhi baginda Rasul. Musuhi semua. Akhirnya perang yang pertama adalah perang Badar. Kenapa disebut perang Badar? Itu ada sebuah sumur. Perang Badar Pak, kalau orang haji di sana tahu ada nih sumur Badar. Kasih sumur miliknya si Badar. Gitu. Makanya disebut perang Badar. Di situ dahsyat. Apa tentara yang dahsyatnya itu apa? Bagaimana kok tentara yang kecil Islam yang hanya mencapai 300, hanya kurang lebih 300 orang, 314 orang melawan 1000. Tapi apa yang terjadi? Dimenangkan oleh tentara Islam. Terkenal, takut semua, mulai kafir. Ya, perang Badar itu perang dahsyat. Tetapi apa? 1 lawan 3 lawan 4 menang orang-orang Islam itu. Dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW peperangan tersebut. Itu para hadirin sekalian, termasyhurlah Islamlah, bertambah lagi Islam di kota Mekah. Bertambah. Kenapa? Terjadinya perang Badar. Keok Pak. Tentara kafir Quraisy takut. Kenapa? Kebesaran Islam mulai tersebar terus. Itu para hadirin sekalian, Islam hanya 300, kurang lebih 300 melawan 1000, tapi menang tentara Islam. Kenapa? Nah, sejak itu kata Rasulullah, ada setelah kita menghadapi perang yang sangat dahsyat ini, para sahabat-sahabatku, ada perang lagi yang sangat lebih hebat daripada ini. Beberapa kali lebih hebat daripada perang Badar. Masya Allah, apa itu ya Rasulullah? Apa perang Badar itu begitu dahsyatnya, begitu hebatnya, tetapi ada peperangan yang lebih hebat lagi. Apa itu ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu.
Itu. Ternyata perang melawan hawa nafsu itu lebih besar, Pak. Orang nafsu dalam diri kita besar, tetapi bisa kita perangi. Perintah berpuasa turun mulai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu para hadirin sekalian, perang melawan hawa nafsu dari pagi. Dari mulai subuh kita berpuasa, kita enggak bisa membatalkan apa. Enggak boleh dekat dengan istri, dengan suami kita, enggak boleh makan walaupun makanan banyak, tidak boleh minum walaupun ada es, ada kopi, ada sirup, semuanya haram hukumnya untuk diminum, untuk dimakan, masukkan ke dalam tubuh kita. Kenapa? Hawa nafsu kita menggoda kita, tetapi kita tidak tergoda. Iman namanya. Makanya puasa adalah imanan wahtisaban. Orang yang telah beriman melaksanakan puasa di bulan Ramadan, nahan nafsunya, ghufirallahu ma taqaddama min jamdik. Diampunilah dosa-dosa yang telah dilakukannya dulu. Dilakukan dulu dosa-dosa apa aja diampuni. Kenapa? Dosa yang apapun nanti setelah kita melalui bulan Ramadan sampai selesai, setelah dosa kita diampuni, amal kita banyak, semuanya anugerah jalan, dibangunkan apa? Kembali kita kepada Idul Fitri, kembali suci lagi. Siap seperti apa? Seperti yuladu alal fitrah, seperti anak yang baru dilahirkan. Itu para masya Allah, leburan dosa, Pak. Bagaimana enggak hilang dosa kita? Mau masuk Ramadan, kita datang ke saudara-saudara kita, ke teman kita, salaman, minta maaf semuanya. Ke orang tua kita minta maaf, bapak ibu semua minta maaf. Yang sudah mati juga kita datengin ke kuburnya, minta maaf semuanya. Bersih, masuklah Ramadan, ya kan? Ini makanya orang-orang yang berpuasa mulia. Bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Bulan Ramadan penuh barokah. Jangan samakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan lain. Kalau bulan lain begitu-gitu aja, tapi Ramadan harus lebih getol lagi ibadah kita. Karena bulan ini adalah bulan yang dilipat gandakan pahala kita. Kalau kita sholat sunat, hukumnya sama dengan sholat wajib. Makanya sholat isya, Pak, pada saat kita mau sholat taraweh, ba'diyah isya kita laksanain, jangan ditinggal. Lebih besar ba'diyah daripada sholat tarawehnya, gitu. Jangan ditinggal, mau sholat taraweh kok ba'diyah isyanya nggak dilaksanain, salah. Harus dilaksanain. Kenapa? Sholat yang kita lakukan itu ba'diyah isya itu adalah pahalanya sama pada sholat fardu di bulan lain. Masya Allah, para sekalian. Juga orang-orang yang puasa ini, Pak, artinya puasa kan gini, artinya puasa menahan lapar dan haus dan semua yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu banyak, makan minum, ya kan ya? Makan minum, terus apa lagi? Diem juga batal juga, Pak. Diem makan batal kan ya? Bocah diem ngerokok di belakang rumah batal. Diem ngopi, makanya jangan diem ya puasa. Juga tidur, Pak. Kalau kata orang banyolan, tidur juga bisa membatalkan puasa. Ini mau banyolan doang. Apa? Kok tidur bisa membatalkan puasa, Guru? Iya, kalau tidurnya telentang. Tidurnya telentang batal puasa, Pak. Kenapa? Orang tidur kok nelentang. Itu bahasa begitu. Kenapa? Berarti apa? Sesuatu yang masuk dari rongga mulut kita batal.
Dari hidung juga batal. Makanya hidung jangan dimasukin apa-apa. Pada saat puasa jangan bawa sedotan pik. Kalau engkong atau nenek-nenek itu bawa-bawa minyak PPO, jangan. Lagi puasa jangan pakai minyak wangi, ya kan ya, makruh. Minyak PPO jangan disedot-sedot pada saat kita puasa. Itu kenapa? Lah sama hukumnya nyedot pik, obat pilek itu hampir sama merokok, ya kan ya. Nggak masuk ke perut kan ya, itu kan guru nggak masuk ke perut, apa cuma masuk di hidung doang. Sama, hidung terasa di sini pak. Kalau kita nyedot yang anget-anget terasanya di sini terasa. Kalau ngerokok rasanya ke perut nggak? Sama kan ya. Makanya itu jangan dah sesuatu yang kira-kira membatalkan puasa selama kita lagi puasa, ya jangan kita lakukan. Itu. Puasa ini penuh berkah pak. Keberkahan apa aja dilipat gandakan, bukan hanya pahala, tapi rezeki kita dilipat gandakan. Yang kerja masuknya siangan, pulangnya cepetan, rezeki kan ya. Yang kerja pada saat menjelang menjelang Idul Fitri dapat tunjangan hari, namanya THR dapat. Itu begitu pak. Terus juga di mana-mana rezeki banyak. Yang biasa nggak dagang, dia dagang apa aja, kolak pak, dia dagang takjil, habis semua. Pada saat Isya habis semua. Dia ngajang dari jam 5 pak, semuanya habis pinggir jalan. Ya, laku semua. Ini ada kisah keberkahan pada bulan Ramadan ada. Ada orang kantoran. Cerita orang kantor, saya kan sering berteman sama orang-orang kantor gitu ya. Orang kantor ini kerja sebagai PNS sebetulnya, tetapi dia nggak pernah mau korupsi, nggak pernah bisa bisnis. Ya udah makan apa adanya dari gaji doang. Katanya udah biarin Mi, dia sama istrinya manggilnya Umi. Ya, udah Mi biarin apa adanya, biarin bapak kerja gini, nggak usah gala bisnis macam-macam. Allah juga akan ridho dengan apa yang kita lakukan. Suatu hari masuk Ramadan pertama, si istrinya bikin dah. Ini mah cerita di WhatsApp, cerita di Facebook nggak masalah, ya kan ya. Bikin tuh takjil pak, bubur apa nih? Bubur sumsum, ya. Bubur sumsum bikin 80 bungkus pak. 80 bungkus, ke atas istrinya, ini pak, nanti bawa ya ke kantor, 80 bungkus ini bawa ke kantor, mudah-mudahan laku, rezekinya ada. Bawa dah dengan penuh semangat. Dari jam 2 tuh istri kerja, bungkusin itu, bikin bubur sumsum, ya kan ya. Berangkat, kasih suaminya manggul pakai motor. Nyampe di kantor, dia masuk ke ruangan-ruangan teman-temannya. Ini takjil siapa yang mau, harganya sekian. Apa yang terjadi pak? Nggak ada yang mau, nggak ada yang nyambut dagangannya, nggak ada yang beli pak. Dari pagi itu dia ke ruangan ini nggak ada yang beli, ruangan ini nggak ada yang beli, ruangan ini nggak. Padahal di kantornya sendiri sama temen-temennya sendiri, satu pun kagak ada yang beli. Bingung dia. Pada saat jam 3 dia mau sholat asar, ini kan masih ada. Udah dia bawa lagi. Dia terbayang sama istrinya, ya Allah, berikan kesabaran baginya. Beginilah mencari rezeki, betapa susahnya. Akhirnya pulang, bawa lagi tanjil, masih 80 bungkus pak, satu pun nggak berkurang, nggak ada yang beli di kantornya. Keluar dari kantornya, ketemu satpam, ada dia kasih satpam, bang, nih pak satpam, dia kasih, ada 5 satpam dikasih buat buka ntar, tinggalan 75 bungkus. Akhirnya dia udah jam 4 berhenti, mau pulang berhenti dulu sholat asar di satu masjid. Akhirnya dia serahin aja, Pak DKM mana, Bang Maman misalnya, ya DKM mana ini,
ini saya mau nyerahkan takjil aja. Dia kasih aja Pak, tinggal 75 bungkus. Kenapa? Karena nggak laku. Kasihan Pak, ada menetes air matanya yang dia kasihan betapa sedihnya nanti istriku pada saat pulang aku tidak membawa hasil apa-apa. Tapi apa? Ya semuanya rezeki Allah yang ngatur gitu. Dia tegarkan lagi, dia hapus air matanya. Kemudian dia kasih takjil itu kepada masjid. Nih buat buka puasa nanti. Udah, karena itu banyak dicatat Bapak. Maaf, minta nomor HP-nya ya, sama namanya, minta namanya. Namanya siapa? Pak Mustofa. Nomor HP-nya 08 ... Nah, dikasih. Udah. Pulang. Pada saat pulang sampai assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umi istrinya girang banget. Alhamdulillah Bapak dagangannya habis ya. Habis Bu. Habis Mi. Tapi apa? Tapi enggak ada yang beli. Aku serahkan aja sama masjid. Diam istrinya sejenak. Ada rasa muka matanya merah, ada air mata. Terus yang lebih menyedihkan lagi pada saat sang istri memandang suaminya, dua-duanya bercucur air mata. Akhirnya kata istrinya, sudah Pak, jangan dipikirkan, aku ikhlas. Iya, soalnya nggak tega kan, laki niat istrinya dari jam 2 kerja. Aku ikhlas Pak. Sekarang ayo kita siap-siap buka puasa. Buka puasa biasa, tidak ada kata-kata apa-apa. Terus dia sholat taraweh ke masjid. Pulang sholat taraweh ada HP bunyi. Trit. Buat tuh suara HP sekarang trit. Diangkat oleh Pak Mustafa. Halo Pak, mohon maaf, ini Pak Mustafa yang tadi naro takjil di masjid ya? Betul Pak. Bisakah Pak? Kata istri saya, itu bubur sumsumnya enak banget. Pak, tolong nggak setiap hari saya minta 1000 takjil, tolong bikinin, nanti saya jemput semuanya. Ada order 1000 takjil Pak. Kali 1000 takjil kali 10.000, berapa jadinya tuh? Banyak, nggak bisa ngitung. Akhirnya apa? Baik Pak, siap, alhamdulillah. Tapi Pak, kondisi ekonomi saya lagi ini aja, nggak bisa. Bapak tenang aja, nanti akan saya transfer. Selama dari mulai hari ini sampai tanggal 28 dihitung, berarti 28 hari kali 1000 takjil itu dibayar cash langsung Pak, ditransfer 150 juta. Keberkahannya subhanallah, betapa gembiranya. Ternyata Allah Maha Kasih, Allah memberikan keberkahan kepada orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas beramal, orang-orang yang beribadah. Ternyata Allah membuktikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ini. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka imanan daima wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa daturwa'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita niat puasa besok. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri ramadana hajihi sanati lillahi ta'ala wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.